खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari beberapa mulakat yang berlangsung selama seminggu terakhir, termasuk pertemuan dengan delegasi Lajnah Imailah dari Kanada, serta delegasi anggota Lajnah dari Jerman. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu di mana Huzur dengan penuh kebaikan bertemu dengan anggota Amilah Lajnah Imailah dari Kanada. Sabtu lalu, anggota Amilah Lajnah Imailah Kanada mendapat berkah bermulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Ayyadahullahu ta'ala bin Aziz. Anggota Amilah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Mulakat dimulai dengan doa. Setelah itu, semua anggota memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri dan menerima bimbingan untuk departemen mereka. Nama saya Dr. Nazia Negat. Anda dokter jenis apa? Saya seorang GP, Huzur. Anda memberikan tarbiyat juga? Iya, Huzur, mohon doa untuk ini. Alih-alih masalah tarbiyat datang kepada Anda harus menerapkan sistem di tingkat akar rumput, di mana Anda mengetahui keadaan dalam rumah tangga. Dan Anda harus mengetahui apakah keadaan dalam rumah tangga itu rusak karena para suami atau para istri, karena akhir-akhir ini banyak masalah rumah tangga mulai muncul. Jadi, selidiki hal ini. Selain itu, pada waktu yang berbeda, Anda dapat memposting pesan di situs web Anda tentang tarbiyat, bagaimana menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, dan bagaimana seseorang seharusnya memperbaiki lingkungan dalam rumah tangga. Selama mulakat, anggota Amilah juga memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait departemen mereka. Saat ini kami menganggap lajnah yang menghadiri acara jemaat seperti Idul Fitri, Jalsah, atau Jumat sebagai anggota aktif dalam pelaporan kami. Tetapi mereka tidak menghadiri acara lajnah, meskipun para pengurus lokal secara aktif berusaha menghubungi mereka. Mohon Huzur memberikan saran kepada kami, apakah kami harus... Faktanya adalah bahwa kita harus membantu mereka menjadi anggota aktif. Pertama, tentukan berapa banyak anggota lajnah yang tidak menghadiri acara-acara lajnah, namun mereka hadir pada salat Jumat, menunaikan salat mereka, dan hadir dalam kesempatan Idul Fitri. Selama mereka mengaku diri mereka sebagai seorang Ahmadi, mereka adalah Ahmadi, dan akan tetap menjadi anggota jemaat Anda. Dengan demikian, Anda harus terus memasukkan mereka dalam program Anda dan adalah tugas sekretaris tarbiyat untuk mentarbiyati mereka. Selain itu, beritahu sekretaris tarbiyat lainnya di berbagai daerah lokal untuk juga membantu dalam mentarbiyati anggota tersebut dan untuk tetap berhubungan dengan mereka. Ketika Anda menemui mereka untuk acara atau untuk memungut canda, mungkin mereka berikan uangnya dan ingin segera Anda pergi, tidak memberikannya dengan suka hati. Jadi inilah tugas tarbiyat untuk membuat mereka aktif. Ini merupakan tantangan. Jika semua orang sudah baik, lantas apa perlunya penugasan Anda? Anda cukup dengan duduk di rumah? Maksudnya adalah Anda harus membuat orang yang tidak aktif menjadi aktif. Beberapa lajnah kami tidak menghadiri pertemuan bulanan dan kelas-kelas taklim. Dapatkah Huzur memberikan bimbingan mengenai program rekreasi seperti apa yang harus kami kembangkan untuk membantu anggota-anggota seperti itu? Itu adalah pertanyaan yang sama yang dia ajukan. Anda hanya mengulang pertanyaan dengan cara Anda sendiri. Pada dasarnya, pertanyaannya adalah apa yang harus menjadi garis tindakan untuk melibatkan anggota lajnah seperti itu. Undang anggota lajnah dan beritahu mereka bahwa kita akan mengadakan pertemuan umum yang tidak akan seperti pertemuan tradisional yang sering diadakan. Jadi undang mereka ke pertemuan seperti itu dan jelaskan tujuan lajnah. Anda dapat menjelaskan bahwa karena Anda menghadiri pertemuan-pertemuan dalam tingkat yang lebih rendah daripada yang lain, mungkin alasannya adalah bahwa Anda tidak memiliki minat dalam program tersebut. Jadi, Anda beritahu kami bagaimana kami dapat membuat program yang lebih baik sehingga lebih banyak dari Anda yang terlibat.
minta saran mereka, dan ketika mereka memberikan saran, Anda akan mengetahui hal-hal yang menarik minat mereka. Dengan cara ini, setidaknya 50% dari anggota lajnah seperti itu akan mulai menghadiri pertemuan-pertemuan Anda. Buatlah program berdasarkan minat mereka dalam pertemuan-pertemuan Anda. Jangan hanya mengadakan pertemuan tradisional di mana sebuah hadis dipresentasikan hanya demi mempresentasikan sesuatu, sebuah ayat Al-Quran dipresentasikan dengan terjemahannya, kutipan dari Hadrat Masih Maud Islam dipresentasikan, dan nasihat dibacakan tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh oleh seseorang yang tidak mengamalkan hal tersebut. Para wanita saling mengenal dengan baik akan mengatakan bahwa orang ini setidaknya harus memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini menciptakan semacam frustrasi dan sebagai hasilnya mereka menunjukkan semacam reaksi. Jadi lebih baik bagi Anda untuk mengundang mereka untuk menanyakan kepada mereka bagaimana seharusnya program itu. Anda juga dapat meminta anggota seperti itu untuk mempresentasikan sesuatu tentang subjek apapun yang diberikan dalam pertemuan. Mereka dapat mempresentasikan sesuatu tentang subjek duniawi seperti perawatan kesehatan atau aspek-aspek psikologis lainnya, atau jika ada seorang psikiater atau jika ada seorang yang tertarik pada psikologi, Anda dapat meminta mereka untuk menyampaikan ceramah. Dengan cara ini, mereka akan merasa bahwa program-program sedang dilaksanakan yang menarik minat mereka. Jadi terkadang perlu untuk beralih dari metode tradisional. Dan pastikan bahwa presentasi tertentu dari program disesuaikan dengan minat mereka dan kemudian mereka akan hadir. Pada awalnya, cukup undang anggota lajnah seperti itu untuk minum teh, undang mereka dan katakan bahwa kita hanya akan minum teh dan berkumpul bersama, kemudian jelaskan bahwa ini adalah masalah-masalahnya, bagaimana kita dapat memperbaikinya. Kemudian mereka akan memberikan nasihat atau saran mereka. Kemudian tanyakan kepada mereka bahwa karena Anda telah memberikan saran kepada kami, peran apa yang akan Anda mainkan dalam mewujudkan saran Anda? Bagaimana Anda dapat melaksanakan tugas ini dengan cara yang terbaik? Peran apa yang Anda akan mainkan dalam hal ini? Dengan cara ini, beberapa perbaikan pasti akan dicapai. Oke? Baik, Huzur. Bagaimana kita dapat membuat ijtima lebih fokus secara spiritual daripada terlalu kompetitif, terutama ketika beberapa ibu menjadi kesal tentang hasil-hasilnya. Ini adalah upaya yang konstan. Anda harus terus melakukan upaya dalam hal ini. Ini adalah tepatnya apa yang Al-Quran Suci nyatakan juga untuk terus menasihati. Apakah Anda berpikir bahwa semua orang di seluruh dunia 100% mengamalkan semua hal yang saya katakan dalam khutbah-khutbah dan pidato saya? Saya akan menyajikan sebuah contoh dari Kanada. Dalam jalsah terakhir yang saya hadir di Kanada, dalam pidato saya kepada para wanita, saya menjelaskan makna kesopanan, iman, bagaimana wanita harus menampilkan teladan model Islam, bagaimana mereka harus menutup kepala mereka dan menjaga kesucian mereka. Setelah pidato saya, ketika saya keluar dari jalsahgah, banyak wanita telah melepas jilbab mereka dan melambaikan tangan mereka kepada saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Seolah-olah mengatakan, Anda mengatakan apa yang harus Anda lakukan, kami akan melakukan apa yang kami inginkan. Jadi mereka bahkan tidak menutup kepala mereka di hadapan saya. Terkadang terjadi bahwa seseorang terpengaruh oleh apa yang mereka dengar setidaknya selama setengah jam. Tetapi ini bahkan tidak terjadi pada saat itu. Jadi ini adalah upaya yang konstan yang perlu diamalkan. Jangan pula ketika mereka tidak mengamalkan lantas kita meninggalkannya. Lakukan terus upayanya. Kita tidak boleh menjadi lelah dan menghentikan upaya-upaya kita. Kewajiban kita adalah untuk terus melayani karena kita akan memperoleh pahala kita untuk perbuatan kita dan Allah akan meridhoi. Siapapun yang ingin menerima akan menerima. Oke? Jazakallah huzur. Hari berikutnya, pada hari Minggu, Hadrat Amirul Mukminin juga memberikan para anggota lajnah yang belajar di perguruan tinggi dan universitas dari Ahmadiyah Muslim Women Students Association kesempatan untuk bermulakat. Para lajnah telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat dari Kanada yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, para anggota lajnah memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Hadrat Amirul Mukminin tentang berbagai isu dalam kaitannya dengan iman mereka dan topik-topik kontemporer. Apa yang ingin Anda sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan persetujuan Huzur, saya memiliki kesempatan yang rendah hati untuk berkhidmat sebagai Sekretaris Umum Nasional untuk AMSA Kanada. Kami telah memperhatikan bahwa para mahasiswi lajnah ragu-ragu untuk bergabung dengan AMSA di universitas dan kami tidak memiliki kehadiran yang baik di acara-acara AMSA kami. Bagaimana kami dapat mendorong para saudari kami untuk berpartisipasi, merasa nyaman? Ini berarti bahwa program yang Anda adakan tidak terlalu menarik, dan karena itu tanyakan kepada para mahasiswi AMSA di universitas tentang topik-topik apa yang mereka inginkan. Kalian memiliki daftar mahasiswi di AMSA, bukan? Kirimkan kuesioner kepada semua orang dan jelaskan tujuan AMSA kepada mereka, dan kemudian tanyakan kepada mereka bagaimana kita harus membuat platform di mana semua mahasiswi kita berpartisipasi dan terlibat secara aktif.
Tanyakan kepada mereka apa yang mereka sarankan dalam hal ini. Kemudian ketika mereka menyampaikan saran-saran mereka, maka kalian harus duduk bersama untuk membahas saran-saran mana yang praktis untuk diterapkan dan mana yang bisa ditingkatkan lebih lanjut. Atau saran-saran tertentu bisa tetap seperti apa adanya dan cukup dimodifikasi untuk mencapai hasil. Jadi pertama, bahaslah hal-hal ini di antara kalian sendiri, alih-alih langsung mengajarkan ajaran-ajaran agama dan menjelaskan apa yang harus dicontoh dan apa yang tidak boleh dicontoh. Pertama-tama amatilah mereka. Ketika mereka bergabung dengan AMSA, nilailah mereka untuk menentukan berapa banyak perempuan yang memiliki pemikiran religius atau yang memiliki minat dalam agama dan berapa banyak dari mereka yang tidak peduli terhadap agama. Dan kemudian tentukan bagaimana kalian dapat menjelaskan hal-hal keagamaan kepada mereka, karena seringkali ada banyak mahasiswi yang tidak memiliki minat dalam agama dan mereka hanya menunaikan salat mereka karena orang tua mereka menyuruh mereka melakukannya. Atau mereka menunaikan salat mereka karena mereka menghadiri acara-acara jemaat dan jadi mereka menunaikan salat mereka. Mereka tidak mengetahui makna sejati dari salat dan siapa Allah Ta'ala. Jadi pertama-tama cobalah membawa mereka lebih dekat kepada kalian dan kemudian bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok terpisah berdasarkan pengetahuan agama, kapasitas dan potensi mereka. Mereka kemudian harus mengadakan diskusi-diskusi di kelompok-kelompok itu. Diskusi kelompok juga berlangsung, bukan? Saat ini di banyak seminar, acara, dan pertemuan yang diadakan di seluruh dunia, penyelenggara sering mengatur pertemuan-pertemuan sampingan. Di sana, peserta dibagi ke dalam kelompok-kelompok dan setiap kelompok membahas topik yang berbeda. Kalian juga harus membentuk kelompok-kelompok yang berbeda untuk diskusi. Bentuk satu kelompok orang-orang yang berorientasi religius, kelompok lain dari mereka yang memiliki sedikit atau tidak ada pemahaman tentang agama, dan kelompok lain dari mereka yang sangat berusaha keras untuk tampak akademis, bahkan jika mereka mungkin tidak benar-benar demikian. Dengan melakukan ini, kalian akan dapat mengamati kekuatan-kekuatan mereka. Secara bertahap, saat mereka terlibat dalam diskusi-diskusi ini, mereka akan menjadi lebih dekat. Begitu itu terjadi, kalian dapat mulai meminta saran-saran dari mereka tentang jenis-jenis topik apa yang mungkin cocok untuk seminar-seminar yang dapat menarik orang lain dan mendorong partisipasi. Terkadang orang-orang mengembangkan kompleks. Tetapi ketika kalian merencanakan sesi-sesi seperti itu, memanggil orang-orang di mana orang-orang lain datang dan topik-topik seperti itu dipilih yang dihargai, dengan cara ini kompleks mereka akan memudar. Inilah jenis perencanaan yang harus kalian tuju. Tidak perlu ada rasa kurang percaya diri, kalian harus menghilangkan kompleks mereka. Seseorang bercerita ketika saya suatu kali mengunjungi Australia, ada seorang pria di sana yang sangat berusaha keras untuk menampilkan dirinya sebagai seorang akademisi. Dia sedang belajar hukum, mungkin dia bahkan sudah menyelesaikannya. Meskipun menjadi seorang Ahmadi, dia bertanya kepada seseorang tentang saya, yakni tentang huzur. Dia bertanya, siapa yang menulis pidato-pidato untuk huzur? Bagaimana pidato-pidato itu dipersiapkan? Lalu diberitahukan kepada dia bahwa huzur mempersiapkan sendiri bahan-bahan pidatonya, atau terkadang huzur mendiktekannya. Dan itu benar, umumnya saya memang mendiktekan pidato-pidato saya, tetapi pria itu bersikeras. Tidak. Seharusnya pidato-pidato itu ditinjau oleh seorang ahli. Semua pemimpin terkemuka memiliki penulis pidato. Dia mengharapkan bahwa saya, yakni huzur, harus melakukan hal yang sama, sehingga pidato-pidato menjadi lebih baik lagi. Bagaimanapun, sebuah acara berlangsung di sana dan saya menyampaikan pidato saya. Seperti biasa, saya berbicara tentang ajaran-ajaran Islam, tentang perdamaian dan subjek-subjek terkait. Seorang profesor yang hadir di pertemuan itu datang untuk berbicara sesudahnya. Duduk di dekatnya adalah pria Ahmadi yang sama itu. Profesor itu bertanya, siapa yang menulis pidato-pidatonya? Si Ahmadi itu berkata, huzur mempersiapkan sendiri pidato-pidatonya. Profesor itu menjawab, cara huzur Anda berbicara di mana beliau mencakup semua aspek, bahkan seorang dosen yang sangat baik pun tidak dapat menyampaikannya dengan begitu efektif. Mendengar ini, Ahmadi itu yang sebelumnya mengatakan bahwa saya harus meminta orang lain menulis pidato-pidato saya merasa sangat malu. Jadi jenis kompleks inilah yang harus kita atasi. Tidak ada yang memalukan tentang Al-Quran, hadis, sunnah Rasulullah, dan ajaran-ajaran Hazrat Masih Maud SAW yang harus kita patuhi dan kita harus berusaha menjelaskannya sesuai dengan maksudnya agar orang-orang dapat memahaminya.
Seringkali masalahnya adalah kita sendiri tidak sepenuhnya memahaminya sehingga kita berpikir jika kita mengatakan kita beragama, orang-orang akan menyebut kita terbelakang. Kompleks ini perlu dihilangkan. Oleh karena itu, mintalah saran langsung dari mereka. Dikatakan bahwa untuk tetap fokus selama sholat, seseorang harus membayangkan bahwa Allah sedang melihat mereka. Kemudian mereka harus berusaha mencapai tahap fokus di mana mereka juga mampu membayangkan berdoa langsung kepada Allah. Pertanyaan saya adalah, bagaimana seseorang harus membayangkan Tuhan untuk mencapai tahap itu? Karena Tuhan bukanlah makhluk fisik. Masalahnya adalah, ada banyak hal. Bisakah Anda melihat udara? Apakah Anda bisa bernafas? Anda bisa bernafas, bukan? Anda memahami bahwa tanpa udara, tanpa oksigen, saya tidak bisa hidup. Anda sedang belajar ilmu biomedis, bukan? Jadi bisakah Anda hidup tanpa oksigen? Tidak. Di mana oksigen? Bisakah Anda melihatnya? Saya tidak bisa melihatnya. Tidak kan? Meskipun demikian, Anda percaya bahwa itu ada. Jika ada sesak di sini, maka Anda akan keluar ke udara terbuka. Bahwa mungkin jika saya mendapatkan oksigen, saya akan merasa lebih baik. Jika terjadi kecelakaan, jika seseorang pingsan, maka Anda berkata, menyingkir, biarkan angin masuk. Di mana angin yang datang itu? Ini berarti bahwa tidak semua hal terlihat. Jadi Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Suci bahwa engkau tidak dapat mencapaiku. Aku dapat mencapai hamba-hambaku. Bagaimana dia mencapai? Allah Ta'ala memiliki metodenya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, dengarkanlah aku, lakukanlah seperti yang aku katakan, ikutilah perintah-perintahku, sembahlah aku, penuhilah hak-hakku, kemudian aku akan mencapai matamu, aku akan mencapai penglihatanmu, kemudian aku akan terlihat. Jadi, untuk ini, pertama-tama Anda harus berusaha. Anda harus berusaha untuk melakukan segala sesuatu. Ini adalah sebuah usaha. Allah Ta'ala juga telah berfirman dalam Al-Quran Suci bahwa kalian harus mencari jalanku, dan untuk itu kalian harus melakukan jihad. Sekarang, kalian harus menilai apakah kalian telah melakukan jihad itu atau belum. Ada banyak di antara kalian, jika mereka melewatkan salat fajar, salat subuh, mereka berkata, tidak masalah, kami dapat mengerjakan 4 salat yang tersisa. Jika mereka melewatkan salat zuhur atau asar, mereka berkata, tidak masalah. Jika kami ingat di malam hari, kami akan menggabungkannya dengan maghrib. Hari-hari musim dingin telah tiba, sekarang lebih pendek, dan karena tidak ada waktu dan saya sedang duduk di bis, seseorang merasa malu. Orang-orang akan berkata, apakah Anda salat sambil duduk di sini? Atau jika Anda sedang duduk di kereta, orang-orang secara relatif lebih sedikit menggunakan kereta dan kebanyakan menggunakan bis. Atau jika mereka menyetir sendiri, mereka akan merasa kesulitan. Dan karena hari-hari telah menjadi lebih pendek, mereka akan menemukan diri mereka dalam kesulitan. Jadi alih-alih berdiri di sudut atau berdiri di stasiun pengisian bahan bakar atau di universitas Anda atau di tempat lain untuk salat, dalam rasa malu itu Anda tidak salat. Jadi ketika hal-hal seperti itu terjadi, lalu dari mana Allah akan terlihat? Pertama-tama Anda harus mengembangkan iman. Allah telah memerintahkan bahwa kalian harus beriman pada yang gaib. Jadi pertama, percayalah bahwa aku hadir. Dan kemudian amati seluruh dunia, bumi kita, dan planet-planet yang berbeda, dan alam semesta ini, bagaimana seluruh sistem ini berjalan. Allah Ta'ala berfirman, seluruh sistem yang aku jalankan, bangunan-bangunan kalian, atau ketika kalian membangun dinding atau pilar, kalian meletakkan atap di atasnya. Allah berfirman bahwa langit ada di atas kalian, dan tanpa penyangga apapun. Ada sistem, bukan? Ya. Dan itu berdiri di bawah gaya gravitasi, bukan? Seluruh sistem bekerja. Dan Allah Ta'ala juga berfirman bahwa itu bergerak maju. Dalam Al-Quran, dijelaskan dengan sangat mudah bahwa itu bergerak dalam siklusnya. Dan ada gerakan di dalamnya, perlahan dan bertahap. Ini sangat lambat sehingga ketika suatu saat tiba, ketika jaraknya mungkin sedikit terganggu, maka hari kiamat akan datang. Lalu apa status kita? Allah Ta'ala berfirman bahwa kalian yang hidup di bumi, kalian berpikir tentang bagaimana menyembah Allah Ta'ala. Fikirkan tentang fakta bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan alam semesta dan telah menciptakan banyak alam semesta seperti itu. Di galaksi kita, bumi kita bahkan tidak memiliki kapasitas untuk dikenali. Jika Anda melihat peta galaksi, tertulis bahwa bumi kita berada di suatu tempat di sini. Anda dapat melihat titik-titik yang berbeda. Jika Anda berpikir dalam kapasitas ini, maka seseorang berpikir bahwa, ya, saya adalah sesuatu yang sangat kecil. Saya adalah sesuatu yang tidak memiliki status. Namun meskipun demikian, Allah Ta'ala telah memberkati kita dengan begitu banyak hal. Dan kemudian memikirkan hal ini, kita berpikir tentang Allah Ta'ala.
hanya mengatakan kepada Allah Ta'ala bahwa saya harus lulus ujian, dan kemudian pada saat itu Anda mulai berpikir tentang doa-doa, Anda mulai melaksanakan 5 salat, sementara meninggalkan hari-hari lainnya. Atau jika Anda berpikir tentang berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan, maka Anda berpuasa dan kemudian Anda berhenti membaca Al-Quran, seolah-olah mengatakan, apa itu Al-Quran dan apa hubungannya dengan saya? Siapa Allah Ta'ala? Dalam kasus seperti itu, Anda tidak akan dapat mengenali Allah Ta'ala dengan cara ini. Sekarang Anda sedang berusaha untuk belajar. Jika Anda melewatkan sebuah kuliah atau Anda tidak mempersiapkan catatan untuk sebuah kuliah, maka ujian Anda akan hancur. Kemudian Anda mengatakan bahwa ujiannya tidak baik. Saya harus mengerjakan 7 pertanyaan. Dan saya hanya menyelesaikan 6 dari 7 pertanyaan. Dan 1 tertinggal. Jadi mungkin saya tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Dan kemudian Anda mulai menangis karenanya. Ini yang terjadi, bukan? Atau jika sebuah pertanyaan tidak benar, maka Anda mulai menangis karenanya. Ketika Anda memandang Allah Ta'ala dengan cara ini, maka Anda akan memahami bahwa, ya, Allah Ta'ala ada di sana, dan saya harus menangis di hadapannya. Ketika saya menangis, situasinya akan berubah, dan Allah Ta'ala mengubahnya. Saya telah mengalami pengalaman yang sama dengan diri saya sendiri. Ujiannya sangat buruk, saya menangis dan saya berdoa, dan ini ketika saya masih menjadi mahasiswa. Dan keadaan seperti itu muncul sehingga saya lulus. Universitas memutuskan bahwa karena ujiannya sulit, mereka semua harus mendapatkan nilai tambahan. Saya mendapat nilai tambahan dan saya lulus. Jika tidak, saya tidak akan lulus. Ini adalah kekuatan Allah Ta'ala. Beginilah cara Allah Ta'ala menampakkan diri. Jika Anda mengingat hal-hal ini, maka Allah Ta'ala memberitahu Anda bahwa Dia ada di sana. Dan ketika seseorang berdoa dengan cara ini, maka berdoa menjadi menyenangkan. Oke. Pertanyaan saya adalah, sebagai seorang Ahmadi yang lahir, kita diajarkan sejak usia muda bahwa khilafat itu penting, tetapi tidak selalu dijelaskan mengapa, dan ketika kita bertambah tua dan mendapatkan pemahaman, bagaimana kita dapat meningkatkan dan memantapkan keyakinan kita akan pentingnya khilafat. Jika Anda hanya diberitahu bahwa khilafat itu penting, dan Anda tidak diberitahu mengapa, maka itu adalah kesalahan di pihak orang tua. Setiap organisasi memiliki beberapa bentuk kepemimpinan. Jika tidak ada pemimpin atau pemimpin kelompok untuk sesuatu, ketika Anda diberikan tugas di universitas, terkadang tugas tersebut dalam bentuk tugas kelompok, yang mana seorang pemimpin ditugaskan. Kelompok mengadakan diskusi, dan kemudian hasil atau kesimpulan apapun yang dicapai dirumuskan dalam sebuah laporan, dan kemudian pemimpin mempresentasikannya. Demikian pula, Allah Ta'ala telah menciptakan institusi khilafat. Setelah seorang nabi, para penerus atau khalifah diperlukan untuk melanjutkan misinya. Jika tidak, setiap orang akan menciptakan doktrin mereka sendiri. Seperti yang Anda lihat, sekarang ada 72 sekte di antara umat Islam. Setiap mazhab telah menciptakan keyakinan mereka sendiri berdasarkan keyakinan mereka masing-masing. Beberapa adalah Hanafi, beberapa Maliki, ada yang Syiah, dan bahkan di antara mereka ada subsekte. Syiah memiliki kelompok mereka sendiri, dan Sunni juga memiliki berbagai kelompok. Tidak ada pemimpin tunggal. Inilah sebabnya Nabi Suci SAW memerintahkan untuk tetap terikat pada sebuah jemaat. Dan sebuah jemaat hanya bisa ada ketika seorang pemimpin tunggal ditunjuk. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kedatangan dan pendakwaan Hadrat Masih Maud salam akan terjadi pada abad ke-14. Setelah itu, institusi khilafat akan dimulai untuk meneruskan sistem yang diwarisi oleh Hadrat Masih Maud salam dari Rasulullah SAW, yang kemudian Hadrat Masih Maud salam uraikan dan sebarkan. Misi yang sama itu harus diteruskan, dan khilafat didirikan untuk meneruskan misi tersebut. Kemudian, sebuah tim dan sistem juga diperlukan untuk bekerja di bawah khilafat, dan Anda dapat melihat itu dalam bentuk sistem atau nizam jemaat Ahmadiyah. Sistem global seperti itu tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia saat ini. Di Mesir, Al-Azhar mengatakan bahwa mereka memiliki sistem atau nizam mereka sendiri. Sementara ada sistem Sunni yang terpisah di Pakistan, dan sistem Sunni lain di India. Dari semua Sunni di dunia yang jumlahnya cukup besar, tidak ada satupun dari mereka yang berada di bawah satu panji.
Hanya Jemaat Ahmadiyah yang telah tersebar di lebih dari 200 negara di seluruh dunia dan berada di bawah satu khilafat. Inilah tujuan khilafat, dan pentingnya adalah bahwa Anda memiliki kepemimpinan yang membimbing Anda dan memberikan Anda tarbiyat sesuai dengan apa yang terjadi di dunia. Banyak orang menulis surat kepada saya tentang hal ini juga. Saya mungkin menyampaikan khutbah tentang topik tertentu, misalnya masalah pernikahan, menilai kasus-kasus dari Kanada. Saya akan menjadikan itu sebagai dasar, dan saya menyoroti berbagai masalah yang muncul. Kemudian mereka yang di Inggris akan mengatakan bahwa mereka juga menghadapi masalah yang sama. Orang-orang di Turki akan mengatakan bahwa mereka juga menghadapi masalah yang sama. Bahkan dari Rusia, orang-orang akan mengatakan bahwa mereka menghadapi masalah serupa yang kini telah terselesaikan karena saya membahasnya. Jika Anda pergi ke Amerika Selatan, orang-orang akan mengatakan bahwa mereka menerima solusi untuk masalah mereka dari sesi tanya jawab yang saya adakan. Ada kesatuan yang ada karena semua orang berada di bawah satu panji khilafat. Inilah tujuan khilafat, untuk menjaga jemaat tetap bersatu sebagai satu kesatuan. Jika Anda memahami hal ini, maka Anda akan baik-baik saja. Jika tidak, setiap orang akan menciptakan bentuk iman individualistik mereka sendiri yang tidak akan menghasilkan kesuksesan apapun. Mengapa begitu banyak ketidakadilan telah dilakukan terhadap umat Islam? Bagaimanapun juga, populasi dunia adalah 9 miliar. Dari jumlah tersebut, hampir 2 miliar adalah Muslim, dan 54 negara dianggap sebagai negara-negara Muslim. Mereka memiliki uang, kekayaan, dan minyak, namun ketika Israel menyerang Palestina, tidak ada satupun dari mereka yang mengambil sikap. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki pembimbing. Tidak ada yang menunjukkan jalan kepada mereka, tidak ada yang melindungi mereka. Setiap orang memiliki kepentingan pribadi mereka sendiri dan tidak melakukan apapun untuk Palestina. Jika mereka berada di bawah satu panji, maka hal-hal ini tidak akan terjadi. Inilah manfaat khilafat. Pertanyaan saya adalah, dalam proses perjodohan, ada hal yang umum bagi keluarga perempuan untuk mengirimkan foto dalam pardah atau hijab. Seringkali keluarga laki-laki merespons bahwa mereka tidak dapat melihat kepribadiannya dan meminta foto tanpa hijab. Keluarga merasa tidak yakin dapat melihat kepribadiannya dan meminta foto tanpa hijab. Mohon Huzur dapat memberikan bimbingan tentang masalah ini. Apakah mereka ingin menikah dengannya karena penampilan wajahnya, karakter moralnya, pendidikannya, atau hanya setelah melihat karakteristik fisiknya dan rambutnya? Mereka tentu saja harus melihat wajahnya. Suatu kali, seseorang pergi menemui Rasulullah SAW. Anda telah mendengar kejadian ini berkali-kali karena sering disebutkan. Orang itu berkata bahwa saya ingin menikah dengan seseorang. Rasulullah bertanya, apakah kamu telah melihat gadis itu? Dia berkata bahwa saya belum melihatnya. Kemudian si pria itu pergi ke rumah si perempuan. Lalu si pria itu menyampaikan kepada ayah dari si wanita bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan seperti ini kepada saya. Saya datang ke sini untuk perjodohan. Namun Rasulullah menasihatkan kepada saya untuk terlebih dahulu melihat si wanita. Saat itu sudah turun hukum pardah. Ayahnya marah dan tidak mengizinkan si pemuda itu untuk melihat wajah putrinya. Saat itu putrinya mendengarkan hal itu dari dalam rumah. Dia keluar dari ruangannya, membuka pardahnya dan mengatakan kepada si pria, silahkan lihat wajah saya. Kalau Rasulullah sudah mengizinkan, ayah saya tidak berhak lagi untuk melarangnya. Si pria sangat terkesan, lalu menundukkan pandangan dengan mengatakan begitu baik wanita ini yang telah taat kepada Rasulullah, sehingga saya tidak perlu lagi untuk melihat wajahnya. Jadi hal pertama adalah ketika menjajaki tawaran perjodohan, hal terpenting yang harus dipertimbangkan adalah kebaikan, bukan penampilan, kekayaan, atau keluarga. Kamu hanya harus fokus pada agamanya. Jika dia memiliki keimanan, maka itu baik dan bagus. Jika para pemuda menjadi sesaleh ini, maka itu akan baik. Tetapi para pemuda yang mengatakan mereka belum melihat gadis itu, kasus-kasus tertentu telah datang kepada saya di mana awalnya pemuda itu melihat gadis itu dan setuju, dan kemudian mereka pergi ke Pakistan atau ke negara lain untuk bertunangan. Tetapi sekali di sana, ketika mereka melihat seseorang yang penampilannya mereka sukai lebih baik, mereka mulai mencari-cari kesalahan pada gadis itu. Jadi jaminan apa yang ada bahwa setelah melihat gambaran lengkap tentang kamu, lantas mereka tidak akan mencari-cari kesalahan? Jika setelah melihat wajah gadis itu mereka cenderung terhadap tawaran pernikahan, maka mereka harus berdoa. Ini juga adalah apa yang harus dilakukan oleh pemuda itu.
Ini adalah tanggung jawab Departemen Tarbiyat dalam sistem jemaat. Itulah sebabnya Komite Risanata telah dibentuk untuk memberikan konseling kepada para pemuda dan gadis untuk membantu mereka menjajaki proposal dan untuk mengajarkan mereka dengan benar tentang nizam. Dan jika mereka telah menyukai seseorang, maka mereka harus mengunjungi rumah pihak lain. Di rumah itu, keluarga pemuda dan keluarga gadis harus berkumpul bersama. Gadis itu dapat duduk di sana juga, dan mereka dapat berbicara satu sama lain dan bahkan makan bersama. Ini akan memberikan kepada si gadis tersebut maupun pemuda gambaran tentang perilaku, karakter, dan etiket satu sama lain. Jika gadis itu makan dengan cara yang tidak beradab, maka pemuda itu akan menolak proposal. Dan jika pemuda itu bertindak dengan cara yang tidak beradab, maka gadis itu akan berkata, "Demi Tuhan, saya tidak bisa menikah dengan orang seperti itu." Biasanya para gadislah yang menolak proposal. Tuntutan dibuat dari para pemuda, sebagaimana diamati dari kasus-kasus yang terungkap bahwa terlepas dari apakah gadis itu mengenakan cadar atau hijab, mereka akan bertanya apakah pemuda itu memiliki pekerjaan yang baik, dan apakah dia memiliki rumah sendiri, atau apakah dia akan tinggal bersama orang tuanya. Mereka tidak mempertimbangkan bahwa tidak ada salahnya jika mereka harus tinggal bersama orang tuanya selama 6 bulan atau bahkan setahun. Demikian pula, pemuda itu akan bertanya apakah akan ada perhiasan atau jumlah mas kawin yang akan mereka terima, dan mereka akan bertanya tentang keturunan gadis itu. Semua hal ini adalah bodoh. Ini semua omong kosong. Keduanya harus membuat keputusan setelah berdoa, dan kita harus menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Jika ini dilakukan, maka pernikahan akan sangat sukses. Jika tidak, dan keduniawian menguasai, maka tidak peduli apakah Anda menunjukkan wajah gadis itu atau gambar dirinya duduk. Itu tidak akan penting. Apakah Anda berpikir bahwa pernikahan orang-orang non-Ahmadi yang pergi keluar bersama-sama, berkencan, serta menjalin persahabatan adalah sukses? Ada banyak pernikahan seperti itu di mana bahkan gadis-gadis Ahmadi telah meminta izin dari saya juga dengan mengatakan bahwa seorang pemuda tertentu baik dan bahwa dia seorang Muslim, atau ada seorang Kristen yang siap masuk Ahmadiyah. Sebagaimana beberapa orang melakukannya demi pernikahan, tetapi apa yang terjadi setelah 6 bulan atau setahun atau 2 tahun, mereka menikah, atau bahkan setelah mereka memiliki beberapa anak, mereka berpisah. Apa manfaatnya dari ini? Ada persentase perpisahan dan perceraian yang lebih besar dalam pernikahan seperti itu daripada persentase pernikahan lainnya. Jadi berdoalah agar Allah Ta'ala menganugerahkan keberuntungan kepada kalian, agar setiap orang menemukan pasangan pernikahan yang saleh dan menemukan suami yang baik. Kalian harus berdoa untuk keberuntungan. Hadrat Ammajan, istri Hadrat Masih Maud alaihissalam, biasa menasihati para gadis untuk berdoa demi keberuntungan mereka sejak usia 6 atau 7 tahun. Pertanyaan saya adalah, ada banyak orang di masjid yang memberikan pandangan menghakimi kepada para gadis dan membuat komentar negatif tentang pardah para gadis dan tubuh mereka. Dalam situasi ini, jika seseorang membuat komentar tersebut tentang kami, apa yang harus kami lakukan? Pertama-tama, mereka yang berperilaku seperti itu adalah orang-orang yang tidak sopan. Sebelum menginstruksikan para wanita untuk mengamati pardah, Al-Quran pertama-tama memerintahkan para pria untuk menundukkan pandangan mereka dan tidak memandang wanita dengan mata penuh nafsu, maupun dengan pandangan kritis atau merendahkan yang meremehkan mereka dengan cara apapun. Dalam keadaan apapun, seorang gadis tidak boleh diremehkan dalam situasi apapun. Jadi, pelajaran pertama adalah bagi mereka, yaitu para pria, bahwa mereka harus memperbaiki perilaku mereka sendiri. Kedua, jika pardah dan hijab Anda memadai, maka Anda tidak perlu khawatir. Tujuan utama dari pardah dan hijab adalah bahwa ketika orang-orang Yahudi dan non-Muslim mulai mengejek para wanita Muslim, kadang-kadang bahkan menyebabkan mereka sangat malu. Allah Ta'ala menurunkan perintah pardah dalam Al-Quran Karim, menginstruksikan para wanita Muslim untuk mengamati pardah dan untuk menjaga identitas mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran untuk tarik kainmu untuk menutupimu, yang berarti tutupi dirimu dengan baik, di mana itu menutupi kepalamu, pipimu, lehermu, dan tubuhmu. Sekarang, karena bentuk pakaian itu bisa sulit untuk dipertahankan dalam keadaan hari ini, cara sederhana telah diadopsi, bahwa seseorang harus mengenakan mantel longgar dan menutupi kepala dengan hijab, sehingga tangan tetap bebas. Tidak perlu mengembangkan rasa malu tentang hal ini. Mereka yang melihat dengan niat-niat ini, dosa mereka ada pada mereka. Mereka bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Kamu tidak perlu merasa ada rasa tidak aman atas hal itu. Jika pardahmu sesuai, itu sudah cukup. Al-Quran menyatakan bahwa pardah adalah untuk menyembunyikan perhiasan fisik seseorang. Bagian-bagian yang jelas tidak dapat disembunyikan. Seseorang hanya dapat menutupi sejauh yang mungkin. Tangan, kaki, dan fitur-fitur tertentu dari tubuh berbeda dalam penampilan berdasarkan fisik atau bentuk seseorang sendiri. Dan kadang-kadang bagian-bagian tertentu tidak dapat sepenuhnya disembunyikan.
Jika seseorang melihat, maka mereka yang bersalah karena Allah Ta'ala telah memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka. Oleh karena itu, reformasilah laki-laki terlebih dahulu. Lajnah dapat memulai kampanye bahwa mereka harus berusaha untuk reformasi moral laki-laki di dalam rumah mereka sendiri. Jika setiap wanita mereformasi laki-laki di rumah tangganya, seluruh bangsa akan terreformasi. Dan wanita juga akan terislah. Oke? Jazakallah Huzur. Pertanyaan saya adalah, apa nasihat Huzur tentang menghadiri konser musik? Karena ini telah menjadi sangat lazim saat ini. Apakah siswa saat ini memiliki begitu banyak waktu luang sehingga mereka pergi ke konser? Apakah mereka memiliki begitu banyak waktu luang sehingga setelah belajar dan pulang dari universitas, mereka akhirnya pergi ke konser? Apa yang terjadi di konser-konser ini? Tidak ada selain kebisingan dan kegaduhan, merusak telinga, volume dinaikkan sedemikian rupa sehingga ketika seseorang pulang ke rumah, saya bayangkan telinga seseorang pasti terus berdenging selama 2 hari. Bahkan apa yang mereka tunjukkan di televisi tampaknya tidak tertahankan untuk didengar. Seseorang harus terlibat dalam kegiatan yang konstruktif. Seorang mahasiswa keuangan atau ekonomi seharusnya tidak memiliki waktu untuk aktivitas sia-sia semacam itu. Mereka disibukkan dengan perhitungan dan analisis. Seseorang harus memiliki pikiran yang kreatif. Berpikir, apa yang dapat saya hasilkan? Bagaimana saya dapat meningkatkan ekonomi saat ini? Bagaimana saya harus menulis dan menyelesaikan tugas-tugas saya? Jika seseorang menghabiskan waktu mereka dengan tekun pada tugas-tugas seperti itu, maka tidak ada waktu tersisa untuk menghadiri konser. Selain itu, di konser orang-orang mulai menari juga. Kemudian Anda mungkin merasa tergoda untuk menari juga. Hal-hal seperti itu salah. Setiap aktivitas yang mengarah pada keburukan harus dihindari. Selalu lebih baik untuk menghindarinya karena itu akan lebih baik untuk masa depan Anda sendiri. Ketika mulakat berakhir, Hadrat Amirul Mukminin berbicara dengan beberapa anggota lajnah dan juga menasihati mereka tentang pentingnya salat. Apa yang sedang Anda pelajari? Saya belajar akuntansi, Huzur. Akuntansi? Ya, Huzur. Sangat bagus, Masya Allah. Apakah Anda sedang menempuh gelar sarjana Anda? Ya. Dan kemudian setelah itu, Master, Huzur, insya Allah. Anda akan menempuh Master? Ya, Huzur. Lalu apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda akan membuka firma akuntansi Anda sendiri? Insya Allah, Huzur. Oh ya, Anda cukup ambisius, Masya Allah. Apakah setelah datang ke sini Anda mendapatkan manfaat? Atau waktu Anda sia-sia saja? Tidak, Huzur. Apakah semua orang mendapat manfaat? Ya, Huzur. Itu semua waktu untuk pertemuan. Sekarang saatnya baik bagi kita untuk menunaikan salat zuhur. Ketika Anda datang ke sini, Anda harus menunaikan salat. Ya kan? Ini adalah tugas utama kita. Berpegang teguhlah pada ini, berpegang teguhlah pada Allah Ta'ala, dan kemudian Anda akan mulai menemukan kegembiraan dalam salat Anda dan juga dalam studi Anda. Di samping itu, kalian harus mempertahankan identitas yang jelas bahwa sebagai Ahmadi, siapakah kita dan bagaimana kita harus menyampaikan pesan Islam dan Ahmadiyah kepada dunia. Para mahasiswi yang berpendidikan harus menyebarkan pesan ini dalam lingkaran mereka, melalui karakter mereka dan identitas khas mereka, sehingga orang lain tertarik kepada mereka. Beberapa mungkin telah menyelesaikan CA, beberapa mungkin sedang belajar kedokteran, beberapa hukum dalam berbagai cabang, yang lain mungkin insinyur atau guru, namun setiap gadis Ahmadi memiliki status khusus. Seseorang harus mengembangkan kekhususan ini. Tetapkan identitas kalian. Ini adalah tujuan sejati kalian. Jika kalian melakukan ini, kalian akan menjadi duta agama. Orang-orang bertanya, bagaimana seseorang harus memperkenalkan orang lain kepada khalifah? Tetapi kalian semualah yang akan memperkenalkan khalifah. Tetapi pertama-tama kalian harus memahami ini sendiri dan kemudian menjadi dutanya dan menyampaikan pesan jemaat. Oke? Semoga Allah Ta'ala menjaga kalian dalam perlindungannya.
Pada hari Senin, Lajnah Imailah dari Northern di Jerman mendapatkan berkah mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis. Lajnah tersebut telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, para anggota Lajnah memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah terkait keimanan mereka dan topik-topik kontemporer. Terkadang seseorang membiarkan ketakutan menguasai dirinya hingga mencapai titik kepengecutan dan di lain waktu ia menunjukkan keberanian sedemikian rupa sehingga menyebabkan bahaya. Pertanyaan saya, apakah batas keberanian itu dan sejauh mana seorang mukmin harus takut terhadap urusan-urusan duniawi? Kualitas sejati seorang mukmin adalah firasat dan akal. Kebijaksanaan dan kecerdikan adalah hal yang esensial. Jika sesuatu diperbolehkan tetapi kalian melakukannya dengan cara yang salah, itu menjadi sarana bahaya. Dan jika sesuatu tidak diperbolehkan dan kalian tetap melakukannya, itu pun menjadi berbahaya. Oleh karena itu, kalian harus mengatakan kebenaran. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kalian harus mengatakan kebenaran, bahkan jika itu di hadapan seorang penguasa tiran, karena ini adalah kebajikan yang besar. Namun, sebelum berbicara, kalian harus berpikir dengan seksama, apakah kebenaran yang akan saya ungkapkan akan membawa lebih banyak bahaya atau lebih banyak manfaat? Apakah mengatakannya secara terbuka akan bermanfaat atau merusak? Misalnya, jika apa yang kalian katakan mengungkap kesalahan pribadi seseorang atau mempengaruhi kehidupan mereka dan ini menyebabkan reputasi mereka rusak di hadapan orang lain, maka ingatlah bahwa Allah telah memerintahkan untuk menutupi. Allah berfirman, "Aku adalah yang maha menutupi." Maka kalian pun harus menutupi kesalahan orang lain. Oleh karena itu, sambil menutupi kelemahan yang mungkin dimiliki seseorang, apapun itu, janganlah mengungkapkannya secara terbuka. Sebaliknya, jika kalian memiliki simpati yang tulus, pergilah kepada orang itu secara pribadi dan jelaskan, "Lihat, ini adalah kelemahan Anda. Inilah yang diajarkan Islam, dan inilah yang dikatakan orang-orang tentangnya." Jemaat bisa dirugikan karena hal ini, jadi saya datang kepada Anda untuk memberitahukan ini karena simpati. Saya tidak menyebutkan hal ini kepada orang lain. Hadrat Masih Maud Islam juga telah mengajarkan bahwa jika kalian melihat kelemahan pada orang lain, pertama-tama berdoalah untuk mereka selama 40 hari, kemudian cobalah untuk menasihati mereka dengan lembut. Jika itu masih tidak berhasil, barulah kalian harus menyampaikan masalahnya kepada mereka yang bertanggung jawab, para pengurus atau orang lain yang dapat membantu membawa reformasi. Namun pertama-tama berusahalah sendiri, bukan hanya untuk mengungkap kesalahan orang lain. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kecerdasan kepada seorang mukmin karena suatu alasan. Itulah sebabnya Allah telah berfirman untuk bertindak dengan hikmah. Dan lihatlah, dia yang antara dirimu dan dirinya ada permusuhan, yang menjadi seolah-olah dia adalah teman yang hangat. Bahkan jika ada permusuhan antara kalian dan orang tersebut, berbicaralah dengan lembut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Jadi, jika kalian membela iman kalian atau menyampaikan pendapat kalian dengan cara baik dan lembut, rekonsiliasi dapat terjalin antara kalian dan lawan kalian, dan persahabatan dapat terbentuk. Tetapi jika kalian berperilaku bodoh atau kasar, berteriak seperti orang-orang Baduy, maka itu adalah kebodohan. Sekarang, pada masa Hadrat Umar radhiyallahu anhu, salah satu dari para Khulafaur Rasyidin, dan sesungguhnya, bahkan pada masa Rasulullah SAW, orang-orang Baduy desa yang seringkali tidak berpendidikan dan bodoh, biasa datang kepada beliau. Suatu kali seorang Baduy menarik jubah Rasulullah SAW dengan sangat keras, sehingga meninggalkan bekas di leher Rasulullah. Seorang lainnya mempertanyakan kepada Hadrat Umar tentang beliau mengenakan atasan dan celana pajama, atau pakaian apapun untuk bagian bawah tubuhnya. Orang itu berkata, Anda telah memberi kami masing-masing satu potong pakaian, sementara Anda sendiri memiliki dua. Hadrat Umar menjelaskan dengan tenang bahwa satu potong adalah milik saya dan satu adalah milik anak saya. Anak saya memberikan bagiannya kepada saya. Itulah sebabnya saya memiliki dua. Adapun saya hanya menerima satu. Para Baduy ini akan secara belak-belakan mengajukan tuduhan semacam itu. Orang-orang sekarang mengatakan bahwa karena para Baduy atau orang-orang Arab atau kaum Muslim biasa mengajukan pertanyaan semacam itu kepada Hadrat Umar dan para Khulafaur Rasyidin lainnya, seperti mengapa Anda mengenakan pakaian ini? Jadi mengapa kita tidak dapat mengajukan pertanyaan semacam itu? Mengapa kita tidak dapat bertanya kepada para khulafa? Orang-orang mengajukan pertanyaan. Kalian duduk di sini dan beberapa dari kalian bahkan mungkin mengajukan pertanyaan yang muncul di benak seperti ceritakan kepada saya tentang si Anu. Hadrat Muslim Maud telah menjelaskan secara rinci bahwa tidak ada seorang pun dari para sahabat senior yang terhormat, mereka yang menerima tarbiyat dalam persahabatan dengan Rasulullah, yang pernah mempertanyakan para khulafa tentang si Anu.
mereka memiliki tarbiyat yang baik dan mereka menyadarinya. Mereka yang memang mempertanyakan adalah para Badui. Jika kalian ingin menjadi seperti para Badui dan orang-orang yang tidak tahu, maka ajukanlah pertanyaan seperti mengapa Anda melakukan ini dan itu. Tetapi jika kalian ingin mengikuti praktik para sahabat saleh yang berpendidikan, maka ingatlah bahwa mereka tidak mengajukan pertanyaan semacam itu. Lihatlah melalui sejarah. Jadi jangan menjadi seperti Badui, jadilah berpendidikan dengan baik. Dan ketika kalian menjelaskan sesuatu, lakukanlah seperti cara kalian menjelaskannya kepada anak-anak atau saudara kalian sendiri, dengan lembut dan secara pribadi. Apakah Anda ketua lajnah di sana? Ya, Huzur, dari wilayah Northern. Maka dengan cara yang serupa, jelaskan kepada para anggota lajnah atau nasirat Anda secara pribadi bahwa inilah cara yang tepat dalam tarbiyat. Jangan memarahi mereka di depan umum dan membuat mereka berdiri dengan mengatakan hal seperti Anda melakukan ini dengan salah, atau mengapa Anda melakukan itu, atau hijab Anda tidak benar, atau kerudung Anda tidak benar, atau pakaian atau burka Anda tidak pantas, atau mengapa Anda mengenakan pakaian seperti itu, atau mengapa Anda mengenakan pakaian yang tidak pantas seperti itu ke masjid, atau dengan menatap mereka dengan pandangan tidak setuju. Pendekatan itu tidak akan bermanfaat, bahkan itu akan memiliki efek negatif, bukan efek positif. Peran Anda bukan untuk menanamkan rasa takut, peran Anda adalah untuk membawa reformasi dan melakukannya dengan penuh kasih sayang. Setiap anggota lajnah harus merasakan bahwa ketua saya adalah orang yang peduli dengan kebaikannya, saudarinya, dan seseorang yang benar-benar peduli dengan kebaikannya. Kemudian mereka akan mengembangkan hubungan pribadi dengan Anda. Ketika hubungan pribadi ini berkembang, Anda akan membentuk sebuah komunitas yang sejati, dan itulah tepatnya tujuan dari sistem organisasi jemaat. Jika Anda mengadopsi pendekatan ini dengan tulus, Anda akan benar-benar melakukan keadilan terhadapnya. Dan dengan cara ini, Anda juga dapat mewakili sistem organisasi jemaat dengan baik dan memenuhi tugas mewakili khalifah pada masa ini. Itulah sebabnya lajnah ima'alah didirikan. Keberanian adalah perlu, tetapi dengan akal dan kebijaksanaan. Pertanyaan saya adalah, banyak orang tua yang menentang anak-anak mereka menikah dengan seseorang dari etnis atau kebangsaan lain, bahkan jika orang itu adalah seorang Ahmadi. Bagaimana seharusnya kita menyampaikan hal ini kepada mereka? Gagasan tentang kebangsaan dan nasionalisme ini tidak memiliki makna. Rasulullah SAW bersabda bahwa Anda menikahi seseorang berdasarkan latar belakang keluarga mereka, kekayaan, kecantikan fisik. Ini adalah karakteristik yang dicari orang dalam pasangan pernikahan. Kadang-kadang seorang pria menikahi seseorang karena mereka menyukai penampilan fisik. Kadang-kadang pria menikahi seseorang wanita karena dia kaya, dan mereka menginginkan kekayaan itu untuk diri mereka sendiri karena keegoisan. Di lain waktu mereka menikah karena orang itu berasal dari kasta mereka. Orang-orang tidak menikah di luar kasta mereka, baik mereka Chaudhry, Jat, Sayyid, Mughal, dan seterusnya. Kami adalah Mughal dan beberapa Mughal tidak menikah di luar, bahkan pada masa khalifah kedua pun. Hadrat Rasulullah SAW bersabda untuk memberikan prioritas kepada agamanya, imannya. Jika Anda mengamati bahwa seseorang itu religius, nikahilah mereka. Jika pria mencari wanita yang beriman, maka lebih banyak wanita akan menjadi beriman. Jika gadis-gadis mencari pria yang beriman, yang soleh, maka lebih banyak pria yang akan menjadi beriman atau soleh. Sebagai hasilnya, sebuah masyarakat Islam Ahmadi akan terbentuk. Hadrat Masih Maud Islam telah bersabda bahwa Anda tidak pernah bisa yakin siapa yang sebenarnya seorang sayyid atau seterusnya sementara Anda memberikan preferensi kepada kasta tertentu. Setelah 2 generasi, Anda tidak dapat membedakan siapa yang menyamar sebagai suatu kasta. Ada lelucon yang terkenal, sebelum terpisahnya India-Pakistan, ada sebuah keluarga mirasi atau musisi dan seorang tarkhan, yaitu tukang kayu. Meskipun ini adalah profesi, di Punjab ini telah menjadi kasta. Anda adalah Punjabi, jadi Anda akan mengenal ini. Setelah pembentukan Pakistan, anak-anak mereka menyelesaikan pendidikan mereka dan ingin menikah. Satu mengklaim sebagai Sayyid, sementara yang lain mengklaim sebagai Quraisy. Lalu mereka setuju untuk menikah. Ketika mereka berkumpul untuk membahas syarat-syarat pernikahan, secara kebetulan keluarga-keluarga tersebut saling mengenali satu sama lain sebagai Mirasi dan Tarkhan. Mereka saling mempertanyakan klaim mereka sebagai Sayyid dan Quraisy. Yang satu berkata, sama seperti Anda mengklaim sebagai Sayyid, saya menyebut diri saya sebagai Quraisy. Tidak ada cara untuk membedakan, dan dengan demikian praktik ini cacat. Setelah beberapa generasi, orang-orang melupakan asal-usul mereka. Bahkan mereka tidak dapat membedakan sama sekali, dan dunia tertipu mengenai kasta mana yang dimiliki orang. Dengan demikian, untuk mengklaim bahwa Anda adalah Chaudhry, Jat, Har, Kokhar, Kharal, Arain, dan seterusnya, seorang Jat menolak menikahkan putrinya kepada seorang Aryan, dan seorang Aryan menolak kepada seorang Jat, seorang Sayyid menolak yang lain, seorang Mughal menolak yang lain. Ini adalah praktik yang salah. Tidak ada kasta, hanya persaudaraan Ahmadi. Jika lamaran itu dari seorang Ahmadi yang saleh, itu harus diterima. Bahkan Al-Quran Suci menyatakan bahwa bahkan mereka yang keluarganya tidak Anda kenal adalah saudara-saudara Anda dalam iman.
Anda diizinkan untuk menikahkan anak-anak Anda di antara keluarga-keluarga seperti itu. Kasta tidak memiliki arti penting sama sekali. Bagaimana Anda dapat mengetahui siapa yang termasuk kasta apa? Semua orang mengklaim sebagai Chaudhry. Bagaimana saya dapat mengetahui siapa yang benar-benar seorang Chaudhry? Sayyid Abdul Sattar Shah Sahib adalah seorang Sayyid dan beliau juga memiliki banyak pengikut. Keluarganya disebut sebagai Pir, orang suci, dan beliau adalah kakek dari pihak Ibu Hadrat Khalifatul Masih yang keempat. Beliau bagaimanapun juga ragu-ragu apakah beliau benar-benar seorang Sayyid atau seperti banyak orang lain yang mengklaim demikian. Suatu hari beliau melihat Hadrat Masih Maud Islam turun dari beberapa anak tangga. Hadrat Masih Maud Islam menyapa beliau dengan berkata, "Wahai Shah Sahib," meskipun beliau tidak begitu akrab dengannya, fakta bahwa beliau memanggilnya sebagai Shah Sahib meyakinkannya bahwa beliau adalah seorang Sayyid. Karena seorang Nabi Allah memanggilnya demikian. Inilah cara seseorang seharusnya berpikir. Saat ini tidak ada seorang pun yang dapat memberikan Anda jaminan mengenai kasta apa yang sebenarnya dimiliki seseorang. Pertanyaan saya adalah, apa yang dapat kami lakukan untuk mengurangi konflik antara saudara kandung? Kamu harus salat, menunjukkan akhlak yang baik, dan minum air dingin. Mengapa kamu bertengkar? Jika kamu memiliki akhlak yang baik dan perilaku dengan cara yang baik, maka tidak akan terjadi konflik. Kamu pasti mengatakan sesuatu yang menyebabkan orang lain bertengkar dengan kamu. Jika seseorang mulai bertengkar dengan kamu, tutup telinga dan menyingkir. Menolak untuk bertengkar. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa jika kamu sedang berpuasa dan seseorang bertengkar dan berbicara kasar kepadamu, maka kamu harus menyatakan bahwa kamu sedang berpuasa. Menolak untuk bertengkar dan mengatakan sesuatu yang negatif. Al-Quran juga mengatakan, tinggalkanlah semua yang sia-sia. Dengan cara yang sama, kamu harus menghindari segala sesuatu yang sia-sia. Minum air dingin, duduk dan meninggalkan tempat kejadian. Jika kamu memiliki adik, kamu harus bersikap baik kepada mereka. Dan jika kamu memiliki kakak, kamu harus menghormati mereka. Jika seseorang mencoba bersikap otoriter, kamu harus pergi. Apakah seseorang yang lebih tua dari kamu mencoba bersikap otoriter terhadap kamu? Hudur, saudara laki-laki saya lebih muda. Dia lebih muda ya dan bertengkar dengan kamu. Kamu harus memaafkannya dan membiarkannya pergi. Katakan kepadanya bahwa saya memaafkan kamu. Terdapat sebuah contoh dalam Al-Quran tentang dua orang yang bertengkar. Seseorang berkata kepada yang lain, jika kamu mengatakan begini dan begitu, saya akan membunuh kamu. Yang lain menjawab, bahkan jika kamu membunuh saya tidak akan menyakiti kamu sama sekali. Saya hanya akan berdoa kepada Allah. Pada akhirnya yang pertama membunuh yang terakhir, kisah tersebut berlanjut tentang bagaimana si pembunuh bahkan tidak mengubur korban dan bagaimana seekor burung gagak datang dan menggali kuburan untuk burung gagak yang mati, membuatnya menyadari bahwa dia lebih buruk daripada hewan tersebut. Pada akhirnya seseorang hanya merasakan penyesalan karena melakukan kesalahan. Ketika adik laki-laki atau perempuan kamu tumbuh lebih tua, mereka akan menyesali bahwa mereka biasa bertengkar dengan kamu. Oleh karena itu, maafkan mereka sejak awal. Jazakallah huzur. Pertanyaan saya adalah, terkadang anak-anak laki-laki muda tidak mengetahui hal mendasar seperti kebersihan. Ketidaktahuan seperti itu mengakibatkan masalah-masalah pernikahan. Oleh karena itu, mohon bimbingan huzur tentang bagaimana hal-hal ini dapat diajarkan kepada anak-anak pada usia muda. Adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan hal ini. Apa yang dapat saya katakan? Terdapat pengetahuan dan literatur keagamaan yang tersedia bagi Anda, dan terdapat Atfalul Ahmadiyah dan Khudamul Ahmadiyah di mana mereka diajarkan hal ini. Terdapat juga masalah-masalah fikih. Jika orang tua dekat dengan anak-anak mereka, mereka dapat menjelaskan kepada mereka. Ibu-ibu dapat mengajarkan kepada anak perempuan mereka tentang kebersihan, dan ayah dapat menjelaskan kepada anak laki-laki mereka jika para ibu ragu-ragu. Tarbiyat ini dimulai dari rumah, dan tidak ada seorang pun yang akan menyampaikan khutbah dari luar rumah Anda untuk menjelaskan apa itu kebersihan dan ketidakbersihan. Anda harus menggunakan akal dan mengerahkan usaha Anda sendiri. Dan Anda harus merenungkan tanggung jawab Anda dalam hal ini. Mencapai kesadaran tentang tanggung jawab Anda adalah mentarbiyati anak-anak Anda. Anda harus menjelaskan hal ini kepada mereka di masa kadang anak mereka. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, kemudian 11, kemudian 12, dan melewati berbagai usia. Demikian pula seorang anak perempuan. Dan orang tua harus menjelaskan hal yang berbeda kepada mereka pada setiap tahap yang sesuai. Inilah cara memberikan tarbiyat dengan langkah-langkah kecil. Setelah itu, jika Anda masih merasa malu untuk melakukannya, tuliskanlah mereka sebuah pesan dan letakkanlah di samping tempat tidur mereka. Dalam pesan tersebut, Anda dapat menjelaskan apa itu kebersihan dan ketidakbersihan dalam Islam. Ini juga merupakan cara Anda
dapat mentarbiati mereka. Inilah yang harus dilakukan jika Anda merasa malu. Kebenarannya adalah banyak dari Anda merasa malu. Pertama-tama, Anda seharusnya tidak pernah merasa malu. Saat ini orang-orang menonton film vulgar tanpa merasa malu, tetapi merasa malu untuk melakukan diskusi-diskusi ini. Dengan demikian, Anda dapat menuliskan mereka sebuah pesan dan meletakkannya di meja samping mereka. Dengan melakukan hal itu, mereka akan mempelajari ajaran Islam tentang kebersihan, baik bagi anak-anak perempuan maupun anak laki-laki. Oke? Itu adalah sorotan dari hanya beberapa aktivitas huzur tercinta selama minggu terakhir. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai persiapan untuk Perang Tabuk. Huzur menceritakan sebuah insiden yang menggambarkan kecintaan Rasulullah SAW kepada Hadrat Ali. Para munafik yang orang-orang munafik yang memiliki kebiasaan mengolok-olok segala sesuatu, mulai menyebarkan cerita-cerita palsu tentang Hadrat Ali yang ditinggalkan di Madinah. Mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak membawanya karena Hadrat Ali merupakan beban, katanya. Setelah mendengar ejekan ini atau melihat para munafik di sekitar, Hadrat Ali menjadi khawatir. Hadrat Ali mengambil senjata-senjatanya dan pergi menemui Rasulullah SAW yang sedang tinggal 3 km di luar Madinah di Jurf. Hadrat Ali menyatakan keprihatinan dan kekhawatirannya dan berkata, Anda telah meninggalkan saya bersama para wanita dan anak-anak, padahal saya kuat dan memiliki kemampuan untuk pergi. Sambil memperhatikan perasaan Hadrat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang meningkatkan keagungan dan kedudukan Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda kepada Hadrat Ali, Allah tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Yakni, wahai Ali, tidakkah engkau senang dengan kenyataan bahwa engkau bagiku sebagaimana Harun bagi Musa? Satunya perbedaan adalah bahwa engkau bukan seorang nabi dalam ketidakhadiranku. Artinya, ketika Musa pergi ke Gunung Sinai, Harun alaihissalam adalah wakil dari ketidakhadirannya. Namun, beliau juga seorang nabi. Hadrat Ali juga akan menjadi wakil Nabi Suci SAW, meskipun bukan sebagai seorang nabi.